Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai fenomena yang sangat dekat dalam kehidupan mahasiswa, yaitu hak mahasiswa untuk merasa aman ketika berada di kampus. Meskipun terdengar seperti hal yang sederhana, rasa aman adalah fondasi penting bagi mahasiswa untuk bisa belajar, berkembang, dan aktif di lingkungan kampus. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bahas dulu apa itu rasa aman. Jika kita melihat dari perspektif dalam pendidikan dan juga psikologi, rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebab seseorang itu bisa mencapai potensi terbaiknya. Nah, dalam teori kebutuhan Maslow, rasa aman berada di level kedua setelah kebutuhan fisik, yang artinya mahasiswa tidak akan bisa belajar secara optimal jika mereka masih merasa cemas, takut, atau bahkan tertekan. Masih banyak mahasiswa di kampus, termasuk Indonesia, yang sering mengalami beberapa masalah seperti tekanan sosial dan senioritas, dinamika organisasi yang keras, perundungan verbal, komunikasi yang tidak sehat antar angkatan, juga minimnya keberanian mahasiswa untuk melapor. Walaupun tidak selalu tampak jelas, pengalaman-pengalaman ini bisa membuat mahasiswa merasa takut, tidak dihargai, atau bahkan enggan untuk ikut terlibat dalam kegiatan apapun. Isu rasa aman muncul dalam konteks interaksi organisasi, kegiatan akademik, hingga hubungan sehari-hari antar mahasiswa. Kemudian, jika kita melihat dari perspektif hukum pendidikan, mahasiswa memiliki hak normatif untuk merasa aman selama berada di lingkungan perguruan tinggi, meliputi perlindungan fisik maupun perlindungan psikologis. Padahal, kampus itu memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari intimidasi dan diskriminasi. Ajaran hukum Gustav Friedrich tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sangat relevan di sini. Aturan tentang perlindungan mahasiswa baru efektif jika memenuhi 3 unsur. Aturannya adil bagi semua mahasiswa. Ada kepastian hukum melalui aspek kampus yang jelas. Ada kemanfaatan, yaitu mahasiswa benar-benar merasakan perlindungan hukum, bukan hanya aturan di atas kertas. Kemudian ada juga beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh kampus. Yang pertama, mengadakan layanan konseling dan psikologis, unit pengaduan mahasiswa, pelatihan komunikasi sehat untuk organisasi kampus, pengawasan kegiatan dengan pendampingan dari dosen, kebijakan anti-bullying, serta program pembinaan untuk membangun budaya saling menghargai. Beberapa kampus luar negeri bahkan memiliki sistem laporan anonim dan workshop bagi tentang mental health bagi semua organisasi mahasiswa maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, UPI sendiri sudah memiliki beberapa fasilitas seperti konseling, unit pengaduan, dan juga pembinaan organisasi. Namun, tantangannya adalah masih kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak mahasiswa yang belum paham tentang hak mereka atau cara mengakses layanan kampus. Kemudian, berorganisasi di beberapa lingkungan kampus juga menjadi penyebab turunnya rasa aman mahasiswa. Mahasiswa juga seringkali ragu melapor karena takut dianggap lebay atau dipermalukan dan menimbulkan masalah baru. Artinya, rasa aman mahasiswa bukan hanya aturan, tapi juga soal budaya dan sistem pendukung. Nah, untuk meningkatkan rasa aman mahasiswa, beberapa langkah yang bisa dilakukan itu, yang pertama, sosialisasi hak mahasiswa secara rutin, terutama kepada mahasiswa baru, pelatihan komunikasi yang sehat anti-bullying bagi organisasi kampus, optimalisasi layanan konseling baik dari segi akses maupun privasi, sistem pelaporan yang aman dan rahasia sehingga mahasiswa tidak takut untuk melapor, dan juga kolaborasi antar fakultas dan organisasi. Nah, jadi rasa aman adalah hak fundamental mahasiswa dan menjadi fondasi penting di dunia pendidikan. Kita bisa memahami masalah ini itu kompleks, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Dengan aturan yang kuat dan sosialisasi yang baik, juga budaya yang suportif, kampus itu bisa menjadi tempat belajar yang aman dan menyenangkan bagi siapapun.